Komposisi pati kationik. Unit dasar pati, glukosa, dengan rumus kimia monomer karbohidrat C6H12O6. Struktur polimer pati. Setiap unit glukosa dalam polimer pati memiliki 3 gugus O. Unit-unit glukosa ini terhubung satu sama lain melalui ikatan glikosidik alfa 1-4 yang fleksibel. Pembuatan pati kationik. Pati kationik dibuat dengan mereaksikan suspensi butiran pati yang bengkak sebagian dengan bahan reaktif. Contoh bahan reaktif, epiklopropiltrimetilamonium klorida. Bahan reaktif ini mengandung nitrogen kuaterner yang menghasilkan muatan positif tetap meskipun pH lingkungan berubah. Reaksi ini biasanya terjadi pada posisi C6 pada unit glukosa, karena gugus O pada posisi ini paling mudah diakses. Tingkat derivatisasi, penambahan gugus kationik, biasanya berkisar antara 1 hingga 2 gugus bermuatan per 100 unit glukosa. Karena reaksi dilakukan dalam suspensi, distribusi gugus bermuatan pada pati kationik diperkirakan tidak seragam. Kationisasi pati tergantung pada jenis pati. Dipercaya bahwa perlakuan terhadap pati kentang atau pati jagung den akan menghasilkan kationisasi lebih banyak pada rantai amilosa linear. Rantai amilopektin bercabang pada pati cenderung lebih bersifat kristalin dalam bentuk butiran padat, sehingga kurang mudah bereaksi. Bentuk produk pati kationik biasanya dipasok dalam bentuk bubuk kering dengan kadar air antara 10 hingga 20%. Fungsi pati kationik dalam pembuatan kertas. Pati kationik memiliki beberapa fungsi penting dalam proses pembuatan kertas. 1. Peningkatan kekuatan kering, dry strength. Pati kationik dapat meningkatkan kekuatan kering kertas dengan meningkatkan ikatan antar serat. Gugus kationik bermuatan positif pada pati kationik berinteraksi dengan gugus bermuatan negatif pada serat pool, membentuk jembatan yang lebih kuat antara serat. 2. Emulsifikasi bahan sizing. Bahan sizing digunakan untuk melapisi serat pool dan memberikan sifat tahan air pada kertas. Pati kationik dapat bertindak sebagai emulsifier, membantu memecah bahan sizing menjadi partikel-partikel kecil dan mendistribusikannya secara lebih merata pada permukaan serat. Distribusi yang lebih baik meningkatkan efektivitas bahan sizing sehingga kertas menjadi lebih tahan air. 3. Komponen program retensi dan drainase. Program retensi dan drainase bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembuatan kertas dengan cara meningkatkan retensi, kemampuan serat pool untuk menahan bahan-bahan seperti pati kationik dan filler dalam air selama proses pembuatan kertas. Meningkatkan drainase, kemampuan air untuk mengalir keluar dari serat pool pada mesin kertas. Pati kationik bermuatan positif dapat berinteraksi dengan partikel-partikel bermuatan negatif dalam pool, seperti filler dan fines, partikel halus. Interaksi ini membantu mengikat partikel-partikel tersebut pada serat pool, sehingga meningkatkan retensi dan mengurangi loss material yang terbuang bersama air. Peningkatan retensi juga berarti penggunaan bahan kimia yang lebih efisien, sehingga dapat menurunkan biaya produksi. Secara keseluruhan, pati kationik menawarkan beberapa keuntungan dalam pembuatan kertas, yaitu meningkatkan kekuatan kertas, meningkatkan efisiensi sizing, dan berperan dalam program retensi dan drainase untuk optimalisasi proses. Strategi penggunaan pati kationik untuk kekuatan kertas. Pati kationik adalah aditif penguat kering paling populer di Amerika Serikat. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai penambahan pati kationik untuk mencapai kekuatan kertas yang optimal. Strategi penambahan. Setengah praktisi menyarankan penambahan pati kationik ke thick stock, stok kental. Setengah lainnya menyarankan penambahan ke thin stock, stok tipis, yaitu pada tahap selanjutnya dalam proses pembuatan kertas. Dosis penggunaan. Terlepas dari strategi penambahan, penggunaan pati kationik harus memperhatikan dosis. Jumlah maksimum pati kationik yang efektif tergantung pada komposisi pool, furnish, biasanya antara 0,5% 1,5%, 10-30 ton. Masalah kelebihan dosis. Kelebihan pati kationik dapat melebihi luas permukaan atau muatan anionik pada serat dan padatan lain dalam pool. Efek sampingnya, peningkatan busa, peningkatan biological oksigen demat, BOD, pada efluen, limbah cair. Penurunan retensi dan drainase, meningkatkan efektivitas, menaikkan pH, dapat meningkatkan kemampuan interaksi pati kationik dengan serat karena serat menjadi sedikit lebih bersifat anionik. Pretreatment dengan kationik lain, jika terdapat banyak anionic trash,
partikel pengganggu bermuatan negatif. Pada pool, kinerja pati kationik dapat ditingkatkan dengan pretreatment menggunakan bahan kationik bermuatan tinggi seperti tawas, alum, PaC, polialuminium klorid, atau poliamina. Strategi kombinasi. Strategi lain adalah menggunakan kombinasi pati kationik, aditif pertama, dan mikropartikel seperti silika koloid atau bentonit, aditif kedua. Beberapa perusahaan yang memiliki paten dalam area ini termasuk Eka Chemicals, Nalco, dan Ciba Specialty Chemicals. Kesimpulan, strategi penggunaan pati kationik untuk kekuatan kertas perlu mempertimbangkan lokasi penambahan, dosis, dan teknik peningkatan efektivitas seperti pengaturan pH dan pretreatment. Kombinasi dengan aditif lain juga dapat menjadi solusi untuk mencapai hasil yang optimal.